Apakah kita pernah mendengar seseorang itu mengatakan bahwa diperbolehkan untuk menikah tanpa adanya wali? Atau pernahkah kita mendengar tentang angin yang keluar dari kemaluan seseorang, apakah dapat membatalkan wudhu atau tidak? Dan sekarang simak video lengkapnya di konten saya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan konten kali ini saya akan mereview salah satu kitab yang sangat menarik. Namanya adalah Rahmatul Ummah, di mana kitab ini menerangkan tentang bagaimana seorang itu bisa memberikan pelajaran terhadap orang lain tentang banyaknya solusi yang disediakan dalam agama Islam. Jadi bagi orang yang ingin mengetahui beberapa ikhtilaf, perbedaan-perbedaan pendapat dari 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, tentu kita sudah mempunyai semacam rangkuman dalam kitab ini untuk mengetahui perbedaan-perbedaan tersebut. Meskipun di kitab-kitab yang besar, misalnya seperti Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allahumma fillahu, dan juga Fiqhuh ala Madhahibil Arba'ah, itu sudah diterangkan lebih detailnya lagi. Dan ini merupakan kitab rangkuman untuk mubtadiin untuk mengetahui beberapa hal penting tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi lintas madhab. Jadi semua perbedaan-perbedaan pendapat yang berasas terhadap sabdanya Rasulullah SAW, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan-perbedaan yang terjadi terhadap umat-umatku merupakan sebuah rahmat, merupakan sebuah kasih sayang, sebuah solusi dari setiap problem yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, saya akan mereview kitab ini tentang beberapa hal yang diterangkan. Isi dari kitab ini, substansi dari kitab ini yang sangat penting untuk kita pelajari. Sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu banyak perbedaan. Misalnya yang terkenal itu perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli, atau ketika Imam Nawawi dan Rafi'i berbeda pendapat. Itu sudah masyhur di mazhab Syafi'i. Tetapi untuk lebih luas pengalaman kita tentang ilmu fikih, ada baiknya kita membaca rangkuman-rangkuman kecil ini tentang perbedaan-perbedaan mazhab. Misalnya ketika kita melihat video di TikTok, itu ada orang yang memakan ular, ada orang yang memakan segala hal. Itu terjadi perbedaan pendapat antar mazhab, dan banyak yang memperbolehkan untuk memakan hal-hal yang di dalam mazhab Syafi'i itu dilarang. Jadi kitab ini menerangkan tentang beberapa perbedaan-perbedaan mazhab yang harus kita ketahui untuk mendapatkan tambahan ilmu, supaya wawasan-wawasan kita ini tidak terpaku terhadap satu pemikiran yang harus diikuti, harus mentok ke ini, tidak boleh ke yang lain. Padahal dalam Islam sendiri itu diperbolehkan untuk mengikuti salah satu di antara 4 mazhab, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ini disebutkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau imam kita di dalam Ahlussunnah itu ada 4, seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, di dalam kitab ini saya akan buka dengan pembahasan dalam kitab ini di halaman 10. Sebenarnya kalau kita melihat dalam kitab-kitab yang sering kita pelajari tiap hari di pesantren, seperti Fathul Mu'in, Fathul Qorib, kemudian I'anatul Talibin, dan beberapa kitab fikih lainnya, Muqaddimah Al-Hadramiyah dan lainnya, kita itu hanya memahami dari mazhab Syafi'i saja. Dan sesuatu yang membatalkan wudhu misalnya, itu hanya terbatas seperti yang diterangkan dalam kitab-kitab tersebut. Di sini berbeda. Makanya saya merekomendasikan untuk teman-teman untuk ngaji kitab ini sebelum berkeluarga dari pesantren. Atau kalau mau menghadapi masyarakat, kita juga harus membaca kitab Rahmatul Ummah ini.
Al-kharijul mu'taduh minas sabilaini wa huwal baulu wal ghaitu. Sesuatu yang biasa keluar dari jalan dua, jalan depan dan jalan belakang dari dubur atau kubul, itu dapat membatalkan wudhu bil ijma'ih dengan sepakatan para ulama. Nah, kalau yang biasa itu dapat membatalkan wudhu secara ijma'. Misalnya seperti kencing, seperti berak dan lain sebagainya, itu dapat membatalkan wudhu. Wa amman nadiruh, tetapi ada sesuatu yang jarang keluar, misalnya kadudih minad duburi warrihi minal kubuli wal haswati wal istihadati wal madiyih fayunkidu aidon illa inda malik. Sama juga yang jarang keluar, misalnya seperti jalan belakang mengeluarkan ulat, maka itu menurut kesepakatan para ulama itu hukumnya dapat membatalkan wudhu illa inda Malik, kecuali menurut mazhab Maliki. Nah, menurut Imam Malik ini hukumnya tidak membatalkan wudhu. Jadi di sini disebutkan kadudih seperti ulat, minat dubur yang keluar dari jalan belakang. Kemudian warrihi minal kubulih, ada angin yang keluar dari jalan depan. Biasanya kalau yang mu'tad, sesuatu yang biasa, itu angin itu keluar dari jalan belakang. Nah, ini ada angin yang keluar dari jalan depan. Bagaimana hukumnya? Sepakat ulama mengatakan hukumnya dapat membatalkan wudhu, tetapi inda Malik, menurut Imam Malik itu hukumnya tidak membatalkan wudhu. Sama juga ketika keluar batu kecil atau ketika istihadah dan keluar madi, itu dapat membatalkan wudhu. Jadi bagi teman-teman, kitab ini sangat penting untuk kita miliki sebagai tambahan wawasan agar cara berpikir kita ketika berhadapan dengan masyarakat itu lebih luas. Karena kadang ada masalah yang sebenarnya itu ada banyak pendapat masyarakat, tetapi yang disampaikan hanya satu pendapat. Dan itu bukan menjadi solusi, malah membuat hal itu menjadi lebih memberatkan masyarakat. Kemudian misalnya kita sering mendengar bahwa menikah itu harus menggunakan wali. Jadi ayahnya menikahkan. Kemudian kalau tidak ada ayahnya bisa kakeknya. Nah, itu kita sering mendengarkannya di dalam mazhab Syafi'i seperti yang kita pelajari di pesantren-pesantren. Tetapi kadang ada orang yang melarikan diri, lari dari rumahnya lalu nikah sirri di luar kota. Ini seperti yang terjadi di kasus-kasus banyak itu di berita-berita. Ini juga dibahas oleh para ulama. Misalnya dalam kitab ini juga diterangkan, wala yasihun nikahu inda Syafi'i wa Ahmad illa biwaliyin dzakarin. Tidak diperbolehkan menikah kecuali dengan menggunakan wali yang laki-laki. Fa'in aqadatil mar'atun nikah lam yasihha, apabila seorang perempuan mengakadkan dirinya, maka nikahnya itu tidak sah. Tetapi waqala Abu Hanifah lil mar'ati an tatazawwaja bi nafsiha. Orang perempuan itu diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Tuwakkilu fi nikahiha, tetapi untuk mengakad dia harus menggunakan wakil. Idza kanat min ahli tasarrufi fi maliha, apabila seorang perempuan itu sudah bisa menginfakkan hartanya, bisa menggunakan hartanya. Kalau masih anak kecil itu kan belum bisa menggunakan hartanya. Atau orang yang tidak mempunyai akal misalnya, maka tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya dan memberikan wakil kepada orang lain. Ini diantara perbedaan-perbedaan ulama. Jadi kalau ada orang melarikan diri, misalnya, itu menjadi solusi. Tetapi itu di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Maliki sendiri itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya nanti tidak terjadi yang namanya talfiq. Talfiq itu diterangkan di dalam kitab Tanwirul Qulub bahwasanya hanya mengambil enaknya saja, mencampur adukan hukum. Jadi dalam satu qadiyah misalnya
harus cocok, harus sama. Misalnya di dalam bab wudhu mengambil dari Imam Malik misalnya. Kemudian di dalam sholat juga harus menggunakan Imam Malik. Kemudian membatalkan wudhunya juga harus menggunakan pendapatnya Imam Malik. Jadi tidak terjadi pencampur adukan hukum namanya. Kalau misalnya menggunakan wudhunya menggunakan madhab Syafi'i misalnya. Madhab Syafi'i itu ketika wudhu ya membasuh sebagian kepala. Tetapi tidak harus membasuh semuanya. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa menyentuh seorang laki-laki atau seorang perempuan menyentuh laki-laki, seorang laki-laki menyentuh perempuan itu dapat membatalkan wudhu. Nah, ada masalah di sini ketika seorang itu hanya mengambil enaknya saja. Wudhunya menggunakan Syafi'i, yakni tidak membasuh semua kepala, lalu membatalkan wudhunya itu mengikuti madhab Maliki, maka itu tidak diperbolehkan. Madhab Maliki mengatakan bahwa menyentuhnya laki-laki dengan perempuan, kulit sama kulit, itu tidak dapat membatalkan wudhu. Sehingga ketika tawaf itu di Mekah menggunakan madhab Maliki ketika wudhunya, sehingga ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Nah ini benar karena satu qadhiyahnya itu satu hukum. Dan jangan sampai kita menggunakan hukum yang enak di madhab yang lain lalu kita di satu sisi juga menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian di salah satu keterangannya juga di sini diterangkan apakah ketika seorang itu menikah, misalnya seorang wali itu menikahkan anaknya dengan seseorang yang tidak diketahuinya misalnya. Wahal faqdul kafaatihi yusiru fi butladin nikah amla. Di sini ada pertanyaan. Apakah tidak sepadannya seorang istri dan suami itu dapat membatalkan nikah atau tidak? Qala Abu Hanifah yujibu lil awliya haqqul i'tirad wa qala Malik yubtilun nikah. Kemudian wajib bagi para wali yang menikahkan ini untuk i'tirad. Kemudian Imam Malik mengatakan yubtilun nikah. Apabila tidak sepadan, ini bisa berakibat membatalkan nikah. Kemudian menurut Imam Syafi'i, asahhumal butlan illa idza hasala ma'ahu ridha zaujati wal awliya. Sebenarnya kalau sudah tidak kufu misalnya, maka itu dapat membatalkan nikah kecuali mendapatkan ridho dari seorang istri dan para wali dari aulia yang menikahkan tadi. Kemudian di sini juga diterangkan tentang wala yasihun nikahu illa inda Syafi'i wa Ahmad illa bilafdhi tazwij wal inkah. Di sini diterangkan bahwasanya tidak diperbolehkan, tidak sah nikah itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, madhab Syafi'i dan Imam Ahmad, kecuali dengan menggunakan lafaz tazwij wal inkah. Jadi ketika menerima itu qabiltu nikahaha wa tazwijaha atau qabiltu tazwijaha wa inkahiha misalnya. Kemudian waqala Abu Hanifah yun'aqadu bi kulli lafdin yaqtadi tamlik in alat ta'bidi fi halil hayat. Ini diperbolehkan diakad tanpa menggunakan lafaz inkah atau tazwid. Yakni apabila akad itu menunjukkan kepemilikan selamanya di dalam keadaan seseorang itu selama masih hidup. Hatta ruwiya anhu fi lafdil ijaratih riwayatani. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk tambahan referensi dalam kehidupan kita menghadapi masyarakat, kita harus punya kitab ini, Rahmatul Ummah. Karena sebenarnya agama itu merupakan solusi, merupakan rahmat, banyak jalan menuju Roma. Dan kita juga tidak boleh menutup diri meskipun kita Syafi'i, kita juga harus melihat beberapa pendapat-pendapat yang lain di dalam madhab yang lain. Misalnya seperti Kiai Haji Sahal Mahfud misalnya. Beliau itu
sangat terkenal alimnya di dalam bab fikih di 4 mazhab, sudah terkenal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.